Oke, jadi pada video ini kita akan membahas mengenai gangguan kecemasan. Oke, jadi pada video sebelumnya kan aku udah kenalin kalian ke DSM dan klasifikasi dari gangguan-gangguan mental. Nah, sekarang kita bakal mulai bahas klasifikasi-klasifikasi dari gangguan-gangguan tersebut. Mulai dari gangguan kecemasan. Nah, tapi sebelum bahas gangguan kecemasan, kita itu harus tahu dulu perbedaan antara kecemasan dan ketakutan. Nah, jadi kita mulai dari ilustrasi. Bayangin kalian lagi jalan di hutan gitu, malam-malam. Lalu tiba-tiba ada beruang muncul di sebelah kalian. Nah, apa yang akan kalian rasakan pada situasi ini? Kemungkinan besar dengan asumsi bahwa otak kalian itu sehat, ya kalian akan merasakan rasa takut. Nah, karena kalian merasa takut, kemungkinan besar kalian akan ngelakuin suatu perilaku yang didasari oleh rasa takut tersebut. Perilaku tersebut adalah lari dari bahaya. Nah, itu adalah ketakutan. Nah, sekarang bayangin ilustrasi lain ya. Kalian malam-malam lagi santai gitu, lagi main game di komputer kalian. Terus kalian nyadar kalau ini udah jam 2 pagi gitu, dan besok kalian harus sekolah. Dan besok ada, ada PR yang belum kalian kerjakan gara-gara kalian lupa. Nah, dengan asumsi bahwa otak kalian itu sehat, kalian pasti akan merasakan suatu emosi negatif kan. Nah, emosi negatif ini mungkin banyak yang bilang ngecap ini sebagai emosi yang dinamakan rasa takut, sama kayak tadi pas kita ngeliat beruang. Nah, namun emosi ini itu bukan rasa takut menurut ilmu psikologi. Nah, perasaan ini lebih tepat kalau kita sebut sebagai kecemasan gitu. Nah, jadi kecemasan dan ketakutan itu memiliki perbedaan, dan perbedaan tersebut itu ada di timingnya. Kalau kecemasan itu sumbernya ada di masa depan, bukan di sekarang. Threat-nya itu, bahaya yang kita perceive, stresnya itu ada di masa depan. Kita nge-stressin misalnya pekerjaan kita, PR kita, atau kita belum kawin padahal umur kita udah 26 atau 28, kita masih jomblo. Itu namanya anxiety, itu namanya kecemasan gitu. Gara-gara sumber stresnya itu ada di masa depan. Sementara kalau ketakutan atau fear dalam bahasa Inggris, itu sumbernya ada pada saat ini juga. Misalnya kayak tadi beruang, kita didatengin beruang, kita bakal takut. Terus kita didatengin kuntilanak depan muka kita, ya kita bakal takut. Itu ketakutan. Nah, jadi pada video ini kita akan fokus terhadap gangguan-gangguan kecemasan gitu. Ingat, ini gangguan-gangguan kecemasan. Ini klasifikasi yang ada di DSM-5, dan fitur utama dari gangguan-gangguan kecemasan ini adalah ya ini, emosi kecemasan. Namun, gangguan-gangguan kecemasan ini bukan berarti nggak punya aspek dari ketakutan. Gara-gara sebenarnya kecemasan dan ketakutan tuh secara unsurnya tuh secara sama aja, itu emosi negatif gitu. Dua-duanya emosi negatif saat kita lagi merasa kayak ada stres di sekeliling kita gitu. Bedanya cuma timingnya doang. Nah, jadi kedua emosi ini emang interrelated banget gitu, kayak berkesambungan banget. Namun para psikolog lebih suka nyebut gangguan-gangguan tersebut lebih relate ke kecemasan gitu. Oleh karena itu nama klasifikasinya adalah gangguan-gangguan kecemasan atau anxiety disorders. Nah, disclaimer, definisi dari gangguan-gangguan ini yang bakal aku tampilin ke kalian itu asalnya dari key atau essential features pada bagian diagnostic features dari DSM-5. Oke, jadi sekarang kita bakal mulai bahas gangguan-gangguan kecemasan gitu, atau bahasa Inggrisnya anxiety disorders. Ingat kata gangguan. Jadi ini bukan cuma satu penyakit doang, tapi ini isinya adalah berbagai penyakit yang jatuh dalam kategori gangguan-gangguan kecemasan. Mari bahas penyakit ini satu-satu. Jadi yang pertama-tama kita bakal bahas itu adalah separation anxiety disorder. Nah, kalau kalian cermat, ini di PPT-nya aku kasih kode nih, F93.0. Ini adalah kode ICD-10, ICD-10. Nah, jadi ini kode khusus untuk penyakit ini. Kalau kalian search kode ini di Google Search, nanti bakal langsung muncul nih, detail dari penyakit ini gitu di website-website kedokteran. Nah, gitu. Jadi, separation anxiety disorder itu adalah ketakutan atau kecemasan berlebihan. Ingat, berlebihan. Terkait perpisahan antara individu itu maksudnya pengidapnya, orangnya yang kena penyakitnya, dengan orang terdekatnya. Nah, dari gambar ini mungkin kalian udah kebayang bahwa separation anxiety disorder ini berkaitan sama anak kecil gitu. Dan emang iya, kebanyakan yang mengidap separation anxiety disorder ini merupakan anak kecil. Biasanya anak kecil yang belum sekolah tapi mau ke sekolah gitu. Jadi mereka nggak mau berpisah sama orang terdekatnya alias orang tuanya gitu. Mereka tuh
waktu disuruh sekolah mereka tuh takut atau cemas secara berlebihan. Nah, tapi sumber dari kecemasannya itu adalah perpisahan antara dia sama orang tuanya. Bukan gara-gara sekolahnya. Dia tuh sumber kecemasannya bukan sekolah, tapi berpisah. Itu kunci dari separation anxiety disorder. Oke? Lanjut. Lalu selanjutnya ini ada selective mutism atau kodenya F94. Silakan dicari. Nah, jadi inti dari selective mutism ini adalah individu gagal berbicara dalam situasi tertentu yang biasanya situasinya itu mengharapkan individu untuk bicara. Nah, kalau ini kunci feature-nya adalah nih yang kuda kuku kuningin, gagal berbicara lalu dalam situasi tertentu. Situasi tertentunya itu seperti yang bisa kalian lihat di gambar anak kecil ini yang kupakai buat ilustrasi selective mutism, situasinya itu adalah sekolah. Biasanya. Kenapa? Gara-gara kebanyakan dari pengidap selective mutism adalah anak kecil, bukan orang dewasa. Ada orang dewasa yang selective mutism, tapi cuma lebih sedikit dibanding anak kecil. Nah, jadi perbedaannya selective mutism sama separation anxiety disorder ini adalah, kalau ini individu itu gagal berbicara dalam situasi tertentu gitu. Gagalnya itu bukan gara-gara gangguan perkembangan ya, tapi gara-gara anxiety, gara-gara kecemasan. Dia cemas untuk berbicara, oleh karena itu dia nggak mau berbicara gitu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai social anxiety disorder atau kode ICD-nya F40.10. Jadi, social anxiety disorder ini adalah ketakutan atau kecemasan berlebih terkait situasi sosial. Dan di situasi sosial ini ada potensi evaluasi negatif oleh orang lain. Nah, ini berlibet banget definisinya, tapi intinya adalah social anxiety disorder itu sama kayak sebelum-sebelumnya, sama kayak gangguan sebelumnya. Dia itu ketakutan atau kecemasan berlebihan. Namun, fokus dari social anxiety disorder ini adalah situasi sosialnya. Situasi sosial di mana dia itu bisa dijudge sama orang lain, bisa dianggap jelek sama orang lain gitu loh. Nah, perbedaannya sama si separation anxiety disorder, ini kecemasannya itu terkait sama berpisah sama orang tua, berpisah sama orang yang tersayang gitu, orang terdekat. Sementara kalau social anxiety disorder, fokus utama dari kecemasan atau ketakutan mereka itu adalah situasi sosialnya. Fokus utamanya adalah ketakutan akan mereka bisa dijudge gitu sama orang lain, sama teman-teman sekitar mereka atau sama rekan-rekan kerja mereka. Nah, ketiga gangguan yang udah aku sebutin ke kalian barusan itu memiliki satu ciri yang sama gitu. Kebanyakan dari orang pengidapnya itu jadi cenderung terlihat sebagai orang yang malu atau shy gitu, punya kepribadian malu. Mereka jadi jarang berbicara gara-gara takut dijudge sama orang lain bagi yang social anxiety disorder. Lalu yang tadi selective mutism itu dia orangnya malah nggak mau ngomong. Terus yang separation anxiety, kalau misalnya di sekolah dia jadi anxious terus, mau ketemu sama orang tuanya atau sama orang tersayangnya, itu kan jadi kayak terlihat sebagai mereka sebagai pribadi yang malu ya. Tapi ada perbedaan signifikan antara gangguan-gangguan kecemasan ini sama kepribadian malu atau shyness. Nah, perbedaannya itu adalah shyness itu nggak ganggu sekolah, kerja, atau fungsi penting lainnya. Ingat bahwa semua gangguan mental yang ada di DSM-5 ini ngeganggu diri sendiri atau ngeganggu orang lain. Nah, gangguan selanjutnya yang mau ku bahas ini adalah specific phobia. Nah, jadi ini gangguan terakhir di video ini gara-gara masih banyak gangguan lain, gangguan-gangguan kecemasan lainnya yang nggak muat buatku masukin satu video gitu, nggak ideal. Jadi specific phobia ini langsung aja kita bahas adalah ketakutan atau kecemasan berlebihan terkait objek atau situasi tertentu. Nah, kuncinya mungkin kalian dapat lah ya. Kunci dari gangguan-gangguan kecemasan ini atau anxiety disorder ini adalah ketakutan atau kecemasan berlebihan gitu terhadap sesuatu. Nah, specific phobia, ini sesuatunya ini itu adalah objek atau situasi tertentu. Kalau kalian kalau kalian jeli, mungkin kalian nyadar kalau misalnya specific phobia ini nggak aku kasih kode ICD. Gara-gara specific phobia itu punya fobia-fobianya masing-masing gitu, punya kode-kode yang lebih spesifik lagi. Nah, jadi contohnya kayak gini. Kalau kalian fobia terhadap hewan gitu, kayak laba-laba, terus serangga atau anjing, itu kodenya itu ada spesifiknya lagi, F40.218. Terus kalau takut misalnya sama cuaca atau natural environments kayak air atau badai atau ketinggian, itu
kodenya ada lagi F4028. Nah, terus ini ada kode yang lebih ribet lagi, blood injection injury. Ada nih kalau misalnya tulisannya di sini F40.23X. Nah, X-nya ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau 0 itu adalah ketakutan akan darah. Terus kalau misalnya 1 itu injection sama transfusion atau suntik. Nah, terus F40.232 kalau X-nya 2 ini ya takut sama medical care gitu, takut sama rumah sakit. Nah gitu. Mungkin nih spesifik fobia tuh yang paling apa namanya? Yang paling awam lah ya di mata-mata orang awam. Kita tahu waktu fobia itu terjadi, kita tahu waktu orang itu memiliki fobia. Dan satu kunci penting dari spesifik fobia ini adalah sesuatu yang pengidap gangguan ini takuti atau cemaskan itu memiliki tingkat bahaya yang sebenarnya itu conflated gitu, membalon. Dia lebih besar dibanding tingkat bahaya yang secara objektif. Misalnya kayak animals nih, misalnya kayak anjing. Mungkin kebanyakan dari kita sebagai orang Indonesia, sebagai budaya yang mungkin emang nggak familiar sama anjing, kita bakal ngerasa takut, tapi nggak bakal setakut itu sampai nangis-nangis atau sampai nggak berfungsi sama sekali. Dan ingat lagi bahwa seluruh gangguan-gangguan psikologi yang ada di DSM-5 itu harus mengganggu. Ngebayangin anjing aja, bagi pengidap fobia hewan, fobia anjing, itu merupakan sesuatu yang mengganggu mereka, gitu. Sesuatu yang sangat-sangat mengganggu fungsi mereka, begitu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Kita bakal bahas mengenai gangguan-gangguan kecemasan lainnya di video selanjutnya. Gara-gara ini udah kelamaan, aku rekam ini udah 20 menit, kalau belum diedit sih, tapi cuma 20 menit itu lama banget. Oke, sekian, terima kasih, thank you.